Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan adik-adik pejuang CPNS 2021. Kita jumpa lagi dengan saya dalam channel Sang Tutor. Nah, teman-teman sekalian, apa kabar ya? Tadi sudah ada rilis dari BKN tentang jadwal resminya ya penerimaan CPNS tahun ini. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya tidak dulu membahas tentang soal-soal SKD ya. Saya mau membahas tentang tata cara pendaftaran CPNS dan P3K non-guru ya. Saya bahas mengenai pembuatan akun teman-teman ya, pembuatan akun saja ya, nanti pendaftaran memilih instansi itu nanti lagi. Oke, jadi saya bahas adalah tentang pembuatan akun SSCN. Nah, saya ambil teman-teman sumbernya ya dari BKN juga ya, sumbernya bukan dari saya teman-teman tapi dari SSCN. Nah, pertama-tama yang perlu siapkan, ini mungkin yang baru tahun ini ikut CPNS ya, teman-teman harus persiapkan yang pertama adalah kartu keluarga, itu harus teman-teman. Ada KK ya, yang kemudian adalah KTP. KTP teman-teman yang yang resmi ya, yang elektronik. Nah, atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi KTP teman-teman yang dipakai adalah KTP yang yang terdaftar ya di Dukcapil. Kemudian adalah ijazah ya, ijazah yang terakhir teman-teman. Terus transkrip nilai, terus pas foto ya. Ini teman-teman pas foto ini yang biasa itu latar merah atau latar biru teman-teman ya, yang resmi ya, yang resmi, bukan yang yang foto selfie teman-teman. Kemudian swafoto ya, swafoto atau foto selfie ya teman-teman, itu biasa yang tahun kemarin itu ini biasanya teman-teman memegang KTP teman-teman baru berfoto ya gitu. Kemudian dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar. Nah, teman-teman sekalian, di samping 6 ini karena ada juga ya instansi yang menambahkan dokumen ya yang perlu ditambahkan untuk mendaftar di instansi itu. Ini beda-beda teman-teman tiap instansi. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, saya akan membahas tentang tata cara pendaftaran ini ya, pembuatan akun SCN teman-teman sekalian. Ini secara garis besar dulu ya. Pertama adalah teman-teman akses portal SSCASN, dan teman-teman sekalian buka di websitenya. Mungkin ini besok ya, tanggal 30 itu sudah mulai terbuka ya. Teman-teman buka di situsnya ya, sscasn.bkn.go.id. Kemudian teman-teman buat akun di menu registrasi ya. Buat akun teman-teman di ini tadi ya, di portal SCN. Kemudian menggunakan nomor induk KTP ya, nomor induk KTP dan nomor kartu keluarga kakak atau NIK kepala keluarga. Jadi teman-teman sekalian, ini harus yang resmi ya, teman-teman input nomor KTP ataupun nomor KK. Kemudian login ya, menggunakan nick sebagai username dan password yang telah didaftarkan saat membuat akun SSCASN. Nanti teman-teman setelah membuat akun, baru kita login kembali untuk melengkapi biodata gitu ya. Melengkapi data diri, pilih jenis seleksi ya, formasi instansi di mana dan jabatan sesuai pendidikan. Kemudian melengkapi data pendidikan teman-teman sekalian ya. Ini adalah secara garis besarnya. Nah, sebentar saya akan bahas bagaimana cara mengisi biodatanya. Kemudian teman-teman harus unggah dokumen persyaratan ya. Unggah dokumen persyaratan teman-teman. Jadi mengunggah dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh instansi. Tadi kan sudah bahas ya teman-teman, siapkan tadi ya, ada KK ya, KTP, foto ya, terus dokumen tambahan yang disyaratkan oleh instansi tertentu itu harus di-upload juga teman-teman. Nah ya. Kemudian teman-teman cek resume pendaftaran ya, memeriksa semua hasil inputan kelengkapan biodata dan unggahan dokumen. Oke, jadi teman-teman sekalian, setelah teman-teman isi biodata dan mengunggah, teman-teman diharapkan harus ya, bagusnya teman-teman cek dulu apakah sudah benar atau masih ada yang mau dikoreksi. Jadi jangan sampai ada salah-salah ya, tidak akan bisa tergantikan lagi teman-teman. Jadi setelah teman-teman unggah isi biodata, teman-teman harus cek dulu apakah sudah benar atau masih salah ya. Oke, teman-teman, seperti itu. Kemudian setelah cek resume pendaftaran, kita masuk di proses verifikasi. Verifikator instansi melakukan verifikasi dokumen pelamar. Jadi teman-teman sekalian, dokumen kita akan diverifikasi oleh instansi tertentu ya, diperiksa masuknya.
terus cetak kartu ujian ya. Setelah semuanya disetujui, luncurkan situs dan beritahu semua pelanggan. Nah, kemudian yang terakhir ini ada dua ya, pengumuman kelulusan. Ini nanti panitia seleksi instansi pengumuman informasi kelulusan pelamar. Kemudian adalah pemberkasan dan penetapan NIP. Ya, kita teman-teman berdoa ya, mudah-mudahan kita sampai di tahap ini ya, penetapan NIP. Masya Allah luar biasa teman-teman. Itulah merupakan berkah ya bagi teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kita sampai di tahap ini ya, tahap akhir seleksi. Nah, sekarang saya akan berikan tata cara ya. Ya, ini teman-teman ya, bagaimana kita membuat akun SSCN ya, daftar ke portal SSCN. Nah, apabila pelamar siap untuk mendaftar, langkah-langkahnya adalah, nah teman-teman sekalian tadi kan sudah bahas bahwa silakan buka silakan buka website ya SSCN, teman-teman, baru klik buat akun ya. Nanti teman-teman muncul ya, setelah teman-teman buka situsnya, akan muncul buat akun teman-teman ya. Buat akun dan akan muncul langkah pertama, pengecekan identitas sebagai berikut. Nah, jadi teman-teman, setelah teman-teman klik buat akun, maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah pertama yang muncul ini gini, pendaftaran akun SSCN 2021. Langkah pertama adalah pengecekan identitas. Nah, jadi teman-teman sekalian, KTP, teman-teman masukkan nomor KTP ya, terus nomor kartu keluarga ya, nama lengkap sesuai KTP, tempat tanggal lahir ya, apalagi ini, terus nomor handphone juga teman-teman, dan harus punya alamat email aktif teman-teman ya. Nah, jadi harus ini wajib teman-teman ya, wajib punya alamat email aktif. Jadi teman-teman yang tidak punya email itu harus buat dulu email ya, jadi supaya bisa lanjut ke tahap berikutnya ya. Oke. Kemudian teman-teman, setelah kita melakukan pengecekan identitas, nah kemudian adalah langkah ini bertujuan untuk mencocokkan data pelamar dengan database Dukcapil. Artinya apa? Bahwa data yang kita masukkan akan dicocokkan dengan data yang terdaftar di Dinas Kependudukan teman-teman, gitu ya. Kemudian ketiga adalah masukkan sesuai KTP data-data berikut: nomor induk KTP, nomor kartu keluarga, nama lengkap juga teman-teman ya, tempat lahir dan tanggal lahir. Apabila muncul pesan galat NIK dan nomor KK tidak sesuai, silakan ikuti instruksi pesan galat, bukan menghubungi instansi atau BKN selaku panitia. Jadi teman-teman sekalian, nanti kalau ada yang salah akan muncul teman-teman seperti ini ya. Mohon maaf, NIK dan nomor KK tidak sesuai. Silakan hubungi Halo Dukcapil. Jadi teman-teman sekalian, bisa saja teman-teman punya KTP itu akan mengalami masalah ya. Oke, jadi kalau seandainya seperti itu teman-teman harus menghubungi ya Halo Dukcapil. Kemudian 4, masukkan nomor handphone dan email pribadi yang aktif dan masukkan kode CAPTCHA. Ini artinya teman-teman, ini tadi yang dimaksud ya. Jadi teman-teman isi ini. Nanti teman-teman pas buka website SCN, maka akan muncul ini dan teman-teman isi semua ini teman-teman ya. Nah, kemudian setelah data di atas ya dimasukkan, klik lanjutkan teman-teman ya, lanjutkan untuk proses selanjutnya, maka akan muncul tampilan langkah kedua, lengkapi data seperti berikut. Jadi teman-teman, langkah pertama tadi kan kita buat akun ya, kemudian kita masukkan NIK, KK dan seterusnya. Di sini teman-teman kita lengkapi data diri. Nah, ketika sampai di tahap ini teman-teman langsung akan diperlihatkan nama kalian, terus nomor handphone, email aktif, dan nama sesuai gelar teman-teman. Jadi ini kan tadi sudah diisi ya. Nah, kemudian teman-teman buat paspor ya, buat paspor, terus konfirmasi paspor, diulang teman-teman ya, ini harus sama ya. Kemudian pertanyaan pertanyaan pengaman ya gitu. Artinya jangan sampai teman-teman lupa passwordnya, maka akan ditanyakan ini pengaman ya, ada 1, ada 2. Nah, dan jawabannya pula teman-teman. Oke teman-teman sekalian, saya sarankan jika teman-teman membuat password dan pengaman ini teman-teman, saya sarankan teman-teman catat baik-baik. Kenapa? Karena sudah banyak tahun-tahun kemarin itu gugurnya di sini ya, sudah buat password malah lupa passwordnya. Jadi saya sarankan teman-teman tulis passwordnya dan catat baik-baik ya, simpan mungkin bisa di handphone ataupun di
di kertas ya, teman-teman tuliskan semua ini paspornya dan pertanyaan pengaman ya. Oke, itu wajib teman-teman, dan sampai teman-teman gagal karena masalah paspor saja. Kemudian yang berikutnya teman-teman, nah setelah sampai dilengkapi data, kita sampai di sini ya, masih sambungan teman-teman ya. Ini tadi, kemudian ini sambungannya ya, ini sambungannya. Oke, isi tempat tanggal lahir serta KTP, isi tempat lahir ya, terus tanggal lahir. Oke, kemudian kabupaten dan kota lahir ya, di mana ya, terus tanggal lahir sesuai ijazah. Oke, di sini teman-teman kita sudah disuruh mengupload KTP yang sudah di-scan teman-teman. Jadi file scan KTP ya dengan ekstensi JPG teman-teman ya, JPG maksimal 200 kilobyte teman-teman ya. Jadi kalau lebih teman-teman akan ditolak. Jadi harus teman-teman sesuaikan dengan aturannya ya, bahwa besarnya gambar itu harus paling maksimal adalah 200 kilobyte. Oke, dan berekstensi JPG ya, dan paling maksimalnya adalah kapasitasnya 200 kilobyte. Terus setelah di upload KTP, kemudian teman-teman upload swafoto. Tadi kan teman-teman disuruh untuk upload swafoto ya, itu adalah foto teman-teman megang KTP sendiri teman-teman ya, seperti itu. Kemudian diupload juga. Nah, selanjutnya teman-teman di berikutnya, nah oke, setelah selesai tadi teman-teman klik lanjutkan ya. Ini teman-teman ya. Nanti teman-teman di sini ada ini ya, teman-teman lanjutkan, teman-teman isi kode ini ya, kode CAPTCHA, terus teman-teman lanjutkan. Setelah teman-teman pilih lanjutkan, itu akan muncul tampilan berikut. Oke, nah maka akan muncul tampilan langkah ketiga ya, pengecekan ulang data. Apa artinya teman-teman? Teman-teman setelah mengisi semua tadi akan ditampilkan data diri teman-teman ya, apakah sudah sesuai atau belum. Jadi teman-teman, saya sarankan teman-teman periksa dulu dari KTP, nama lengkap ya, apalagi tanggal lahir ya, email ya, nomor handphone, teman-teman harus periksa dulu, jangan sampai ada yang salah. Jadi teman-teman kalau ada yang salah, teman-teman bisa ini, teman-teman klik kembali ya, kembali baru ubah ulang ya. Terus setelah selesai teman-teman bisa pilih ini ya, proses pembuatan akun. Jadi teman-teman setelah selesai klik proses pembuatan. Jadi kalau teman-teman merasa ini sudah benar, maka teman-teman langsung ke ini, proses proses pendaftaran akun. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman akan muncul fotonya ya, semuanya teman-teman sudah muncul di sini. Nah, setelah itu teman-teman, jika teman-teman sudah klik ini proses ini teman-teman warna merah ya, nanti teman-teman akan dimunculkan ini. Klik kembali jika terdapat kesalahan pada data yang diinput sebelum ya, untuk diperbaiki, dan klik proses pendaftaran akun untuk memproses pendaftaran akun. Sebelum akhiri proses pendaftaran akun, pelamar akan ditanyakan kembali apakah data yang diinput sudah sesuai atau belum, seperti pada gambar di bawah ini. Jadi teman-teman sekalian, kalau sudah sampai di sini, teman-teman akan diperlihatkan kolom ini. Jika sudah benar maka klik iya. Oke, kalau belum kembali akan pilih tidak, dan kembali mengubah kembali kita punya data teman-teman ya. Nah, setelah klik iya maka muncul ini teman-teman ya. Jadi ini. Jika sudah sesuai maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini. Inilah gambar gambar akhir teman-teman dari proses pembuatan akun. Nah, di sini ada langkah keempat adalah pendaftaran selesai. Selamat berhasil registrasi pada portal sistem seleksi CPNS ya 2021. Anda hanya dapat melakukan registrasi satu kali saja teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau sudah melakukan registrasi maka sudah selesai. Jadi kalau teman-teman merasa ada yang salah, itu sudah selesai teman-teman. Tidak bisa lagi buat baru lagi. Kenapa? Karena nomor KTP teman-teman sudah terpakai untuk akun ini. Jadi makanya teman-teman hati-hati membuat membuat akun ya. Nah, terus kalau sudah ya, ini kita langsung cetak dulu teman-teman. Cetak informasi pendaftaran ya. Cetak teman-teman, setelah Anda cetak, di sini ada dua teman-teman, ada cetak, ada lanjutkan ya, login pendaftaran. Jadi teman-teman, kalau teman-teman klik cetak ya, maka akan muncul ini teman-teman.
Nah, muncul inilah kartu informasi akun kita. Inilah yang akan kita gunakan untuk mendaftar, memilih instansi dan formasi teman-teman ya, seperti itu. Inilah kita punya kartu informasi akun. Dan ini nanti di print teman-teman ya, kita print. Terus tadi kita kembali ke sini ya. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman, nanti lanjutkan login pendaftaran. Teman-teman lanjutkan. Nah, nanti tahap inilah kita akan disuruh memilih instansi dan formasi teman-teman ya. Saya kira itu akhir dari pembuatan akun SSCN. Jadi teman-teman sangat mudah sekali. Ini mungkin yang belum ikut yang belum pernah ikut ya CPNS dan mungkin ini tahun pertamanya, silakan pelajari ini ya, dan hati-hati teman-teman, saya sarankan hati-hati pembuatan akun jadi karena dan sampai bermasalah di pendaftaran nanti. Nah, saya kira teman-teman cukup dulu itu saja ya tentang pembuatan akun SCN. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Semangat belajar teman-teman ya. Tahun ini insya Allah kita lulus CPNS 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.